Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah nonton kali ini kita akan membahas tentang pembagian hadis berdasarkan periwayat pertama. Hadis dengan kategori ini terbagi menjadi 3, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan-ketetapan beliau. Contoh hadis: ada seorang sahabat yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Atau seorang sahabat tersebut berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti ini. Dalam kedua contoh di atas bisa dilihat bahwa periwayat pertama hadis tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kedua hadis di atas disebut hadis marfu. Hadis marfu itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, hadis marfu tasrihi, dan yang kedua adalah hadis marfu hukmi. Hadis marfu tasrihi adalah hadis marfu yang secara jelas menunjukkan bahwa periwayat pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana contoh di atas. Sedangkan hadis marfu hukmi adalah hadis marfu yang tidak secara jelas menunjukkan bahwa periwayat pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh: ada seorang sahabat bercerita tentang keadaan ketika hari kiamat tanpa menyebutkan bahwa cerita tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara hukum, hadis seperti ini dikategorikan hadis marfu karena tidak mungkin seorang sahabat mendapatkan informasi tentang hari kiamat kecuali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita lanjut. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat sebagai periwayat pertama, baik ucapan, pekerjaan, atau berupa penetapan. Contoh: qala Umar bin Khattab kada. Umar bin Khattab berkata seperti ini. Atau kana Ibnu Mas'ud yaf'alu kada. Ibnu Mas'ud berbuat seperti ini. Dalam kedua contoh ini dapat dilihat bahwa periwayat pertama adalah seorang sahabat. Oleh karenanya, kedua hadis ini disebut hadis mauquf. Sedangkan yang dinamakan hadis maqtu' adalah hadis yang disandarkan kepada para tabi'in atau orang setelahnya. Hadis maqtu' tidak dianggap sebuah hadis kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan kemarfu'annya. Contoh: ada seorang tabi'in yang berkata tentang asbabun nuzul sebuah ayat. Kita ketahui bahwa asbabun nuzul hanya bisa diketahui secara langsung oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka hadis dari seorang tabi'in di atas dihukumi hadis marfu, bukan hadis maqtu'. Karena tidak mungkin seorang tabi'in mendapatkan informasi tentang asbabun nuzul kecuali dari para sahabat dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai penentuan status hadis, ketiga hadis di atas perlu pengkajian terlebih dahulu terhadap syarat-syarat hadis sahih yang 5. Baru kemudian ditentukan apakah hadis tersebut adalah hadis sahih, hasan, atau hadis dhaif. Oke, itulah materi perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Jangan lupa baca basmalah dan cuci tangan sebelum berbuka. Dan ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.